Oke teman-teman Droxivi, sekarang kita nungguin dulu si Ilham di depan karena dia lagi ngambil motornya. Masih bisa distandarin untungnya teman-teman. Jadi inilah motor yang akan masuk ke PIM My Bike, yaitu Supra X 125 speedometer digital. Saking digitalnya dia nggak pakai kaca teman-teman. Terus kita bisa milih opsi sendiri teman-teman. Mau kecepatan berapa? Tinggal pilih sendiri. Wah, 160, yoi keren. Mesin ngecrek. Mesinnya ngecrek parah. Ini bocor juga nih, rembes. Jadi mesin ada rembes ya? Iya. Untuk masalah fisik, oke, ini udah parah banget sih ini motor. Ini hancur. Bolamnya nih kalau ganti gampang, tinggal copot aja nih. Tinggal copot. Plat nomornya mana ini? Ini gimana ini? Aduh. Gimana? Ya! Astagfirullah. Jadi kalau ganti bolam depan tinggal cabut ini doang. Cabut, ganti. Ini hancur teman-teman. Jadi keadaan motornya, iya, gue udah balik lagi, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nggak tahu ini bisa sampai kayak gini gimana. Gue pengen pakai double disc sama belakangnya enak buat goncengan. Sebisa mungkin batoknya tuh jangan dicoak. Tapi gue pengennya pakai tabung. Berarti belakang juga coak dong ininya apa tuh buat sok iya nyolak lubang tabung. Kalau diganti USD, Tua. gimana kalau tua kita bikin muda? Tua kita bikin. Halo, selamat pagi teman-teman Droxivi dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman, yaitu PIM My Bike di seri Supra Galon teman-teman. Nah, gimana menurut kalian nih? Bang, kemarin episode 2-nya mana? Mohon maaf banget teman-teman. Jadi kemarin setelah kita itu episode 1, rencananya mau ada episode 2 untuk menunjukkan beberapa prosesnya. Namun kami terkendala karena waktu itu gue habis sakit karena crash teman-teman. Dan pekerjaan oleh Satgas kita nggak bisa dihentikan, terpaksa harus terus teman-teman. Jadi mau nggak mau cepat berlalu dan akhirnya selesai juga motornya, pas banget gue baru sembuh. Jadi kita hanya bisa menceritakan beberapa proses-proses kita yang kita lakukan di Supra Galon ini teman-teman. Banyak banget hal-hal unik yang ada di sini, termasuk dari perbodian dan lain-lainnya. Itu kontroversi banget lah. Banyak yang kita kira itu bisa di repair, ternyata nggak bisa di repair dan lain-lain teman-teman. Nanti akan lebih detailnya lagi akan gue jelaskan di sana. Pasti kalian juga udah nggak sabar karena motornya udah jadi dan ada di belakang gue. Sekarang kita langsung aja buka teman-teman motornya. Oke teman-teman Droxivi, jadi gue udah di motornya nih. Kita langsung let's to the go, buka aja. Teman-teman semua bantu hitung di sini. 1, 2, 3.
Oke teman-teman Driox TV, jadi ini dia penampakannya si Supra Galon teman-teman. Nah sebenarnya ini cuma julukan aja Supra Galon. Ini motornya adalah motor Supra X125 tahun 2005. Nah seperti yang kalian tahu, motor tahun 2005 itu bener-bener motor yang udah lama banget teman-teman. Dan pastinya bentuknya nggak karu-karuan. Jadi silahkan kunjungi episode 1 supaya kalian tahu keadaannya itu gimana teman-teman. Sekarang kita akan bahas ke prosesnya dulu teman-teman. Semenjak motor ini masuk ke PIM My Bike, kita melakukan pembedahan dari sisi perbodiannya dulu teman-teman. Nah seperti yang kalian tahu, bodinya banyak banget yang patah, sampai di kaca-kacanya juga banyak yang patah. Dari Satgas kami coba untuk mengkondisikan gimana sih caranya masih menggunakan bodi yang lama atau menggunakan part-part yang lama yang masih bisa dipakai di motor ini. Ternyata dari sisi perbodi-bodian, udah nggak ada yang bisa dipakai teman-teman untuk sisi bodi. Terpaksa kita langsung calling teman-teman dari K20 untuk melakukan pemesanan dari sisi full body. Alhamdulillahnya kita masih kebagian dan ada nih di sisi body. So, ini proses yang benar-benar makan waktu banget di sisi body. Bang, kemarin kayaknya mesinnya itu udah bocor dan lain-lain. Iya, tapi masalah mesin itu masalah mudah banget. Karena dibantu dari teman-teman dari KGC untuk menyelesaikan masalah mesinnya ini. Dan mesinnya seketika udah oke lagi, nggak rembes, nggak bocor lagi, dan bener-bener masih asik banget teman-teman. Lanjut ke proses-proses berikutnya. Untuk masalah perkakian kami juga melakukan cek-cek lagi. Takutnya banyak banget hal-hal yang kropos-kropos yang perlu kita benerin teman-teman, atau kita ganti. Alhamdulillah salut banget sama Honda ini. Tahun 2005 sampai sekarang bagian sasis ataupun bagian kaki-kaki yang lainnya nggak ada yang kropos teman-teman. So, mempermudah prosesnya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi yang lain-lain. Sekarang kita masuk ke parts apa aja yang udah diganti di motor ini. Nah, sekarang kita akan bahas motor ini, parts modifikasi apa aja yang kita tempel dan restorasi apa aja yang kita ganti di motor ini. Yang pertama akan gue bahas adalah masalah konsepnya teman-teman. Jadi gue pakai konsep di motor ini yaitu modern bike. Seperti yang kalian tahu, modern bike itu udah pakai LED depan belakang. Nah, kita melakukan editing dari situ, dan yang terpenting adalah masalah speedo juga kita rubah agar lebih modern teman-teman. Nah kalian tahu sendiri kalau yang lama itu masih analog banget, belum digital, dan ini kita ganti lebih digital lagi. Nah sekarang kita bahas satu-satu. Kita mulai dari masalah bodinya dulu. Sekarang masalah bodi gua ganti dengan bodi original dari Supra X125 nya sendiri. Terpaksa, nggak bisa diakal-akalin. Cuma dari bodi depan sampai belakang ini bener-bener diganti baru. Bang, kenapa pilihan warnanya itu black dan polos? Yang pertama, kita menyesuaikan warna STNK. Yang kedua, warna hitam ini benar-benar warna yang pas banget di motor ini agar terlihat simple dan manis. So, motor ini tujuannya untuk harian, jadi kalau kita neko-nekoin agak sedikit beresiko. Lebih baik kita main polos begini dan benar-benar kelihatan crunchy banget teman-teman. Dan untuk harga full set, bodi plastiknya aja itu menghabiskan biaya segini. Nah, itu untuk restorasi bagian pertama. Nah, sekarang kita masuk ke parts modifikasinya, yaitu masalah perlampuan dulu teman-teman. Lampu bagian depan dan bagian belakang, seperti yang kalian tahu, Supra X125 masih menggunakan bolam teman-teman. Sebenarnya ada poin pentingnya juga sih pakai bolam itu, asik banget. Tapi karena konsepnya ini adalah modern bike, kita harus ganti menggunakan LED agar lebih gurih teman-teman. Nah, bagian depan akhirnya kita pasang Daymaker yang modelnya kecil, dan ini bentukan dari teman-teman dari KGC Motor. Hasilnya seperti yang kalian lihat, unik banget, asik banget, dan indah banget. Bagi gue sih ini keren banget bagian depannya, lampu depannya ini. Dan beserta sen-sennya pun kita ganti digital. Dan untuk sepaket, lampu depan, belakang, stop lamp belakang, dan masalah persen-senannya itu menghabiskan biaya segini teman-teman. Tentunya butuh pengorbanan banget waktu teman-teman bikin ini. Ini benar-benar di custom, bukan PNP ya teman-teman ya. Benar-benar di custom abis dan dibikin beberapa rongga di dalamnya, namun tetap aman dari air dan lain-lain. Dijamin awet dan kualitasnya bagus juga. Dari tingkat cahayanya good banget, kalian udah ngeliat terang banget, dan ala-ala dadanya Iron Man teman-teman. Ada ring yang blue-nya gitu, keren banget sih bagi gue.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini konsep modern bike ini memang agak sedikit rumit ya di motor ini, tapi kita nggak nyerah teman-teman. Sekarang kita bahas masalah speedometernya. Nah, seperti yang kalian tahu, sebelumnya itu speedometernya tuh analog banget, maksudnya masih biasa banget bawaan dari pabrik. Nah, karena kebetulan di video yang kemarin, yang episode pertama, bagian kacanya ini udah ringsek ataupun runtuh teman-teman. Jadi kacanya itu udah hancur lah kayak biskuit gitu. Nah, sekarang kita ganti dengan yang digital. Kenapa kok diganti dengan yang digital seperti ini? Kita agak kesulitan untuk nyari part speedometer tersebut. Akhirnya gue berpikir, karena konsep kita menuju modern bike, so kita ganti yang lebih keren menjadi digital teman-teman. Speedometer ini berfungsi semua, mulai dari giginya, RPM-nya, dan masalah lain-lainnya juga teman-teman. Dan tampilannya pun gak usah diragukan, seperti yang kalian lihat ini keren banget teman-teman. Bagi gue sih ini keren banget. Dan untuk pasang speedometer seperti ini tuh menghabiskan biaya segini. Gimana tuh menurut kalian? Bantu komen ya. Gimana sih? Nih kurang gini atau gimana-gimananya nih? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian kaki-kaki teman-teman. Nah, ini penting banget nih teman-teman, bagian kaki-kaki. Untuk velgnya terpaksa harus kita repaint untuk mengejar nuansa elegan di motor ini. Dan repaintnya warna-warna gold ala-ala RCB gitu, tapi ini bukan RCB teman-teman, ini hanya di repaint aja. Dan untuk repaint velg itu menghabiskan biaya segini ya. Nah, nggak hanya repaint aja, seperti yang kalian tahu, keadaan bannya yang kemarin itu udah bener-bener bisa dibilang ya begitulah. Kalian tahu sendiri kalau motor itu motor tempur. Nah, jadi bannya pun kita ganti untuk ngebalut velg yang warna keren ini. Untuk bannya menggunakan ini dia, ukurannya dan harganya. Nah, nggak perlu kecacing-cacingan atau kegambut-gambutan. Kita rasa ini cukup karena tujuan motor ini nanti untuk harian, teman-teman. Nah, itu jadi karena tujuannya harian, kita lebih men-set motor ini untuk nyaman digunakan hari-hari. Gimana menurut kalian? Oke, tenang, masih lanjut kok. Jadi nggak cuma sampai situ aja. Nah, sekarang kita lari ke bagian pengereman dulu nih, teman-teman. Bang, pengeremannya apa sih yang diganti di bagian depan ataupun belakang? Bagian depan kita masih pertahankan teman-teman. Hanya di bagian disc brake-nya aja yang kita ganti agar lebih manis teman-teman. Dan untuk harga disc brake-nya itu segini. Ini dia yang penting, yaitu bagian belakangnya teman-teman. Bagian belakang sekarang udah modern dong. Udah nggak pakai mangkok bakso lagi alias tromol. Motor ini sudah dibekali cakra. Wah, harapan gue si ownernya nanti ini bisa happy banget dan bisa safety banget dari sisi pengereman yang performance belakangnya ini udah di upgrade. Dan untuk paketan bagian belakang itu menghabiskan biaya segini untuk paket pengereman bagian belakang. Nah, tentunya velgnya juga diganti ya, nggak hanya pengeremannya aja, karena velgnya juga harus disesuaikan dengan piringannya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Bang, tadi body udah, terus masalah-masalah pernak-pernik udah dan segala macam udah juga. Apa sih bang yang belum? Iya, tentu aja shock breakernya. Nah, ini dia bagian depan dan bagian belakang kita ganti. Tabung shock bagian depan kita pakai DBS. Jadi biar kelihatan lebih keker dan kelihatan lebih gemes teman-teman. Dengan keadaan yang lebih besar dan lebih proper seperti ini, tentunya motor ini kelihatan lebih elegan. Walaupun dari sisi warnanya ini kita nggak aneh-anehin atau warnanya cuma satu warna. Nah, untuk masalah tabung shock depan ini menghabiskan biaya segini ya. Nggak sampai itu aja, bagian belakangnya juga kita ganti DBS teman-teman. Yang warnanya itu bisa dibilang adem, kalem, dan nggak neko-neko gitu teman-teman. Dan untuk shock breaker belakang DBS ini menghabiskan biaya segini. Gimana tuh menurut kalian? Agak sedikit kelihatan lebih modern kan? Atau kelihatan modern banget? Bantu di kolom komentar ya pendapat kalian. Oke, lanjut lagi nih, masih lanjut. Bang, kenapa sih kok nggak pakai exhaust yang racing aja atau yang bunyinya kenceng atau gimana? Teman-teman, kembali ke konsepnya motor ini untuk harian. Jadi mau nggak mau kita kalem-kalem aja nih dalam memodifikasi motor ini. Karena motor ini buat harian, so knalpotnya harus pakai knalpot standar dulu, karena nanti bisa dijitak sama Pak Polisi kalau pakai knalpot racing. Tapi ada yang kita perbaiki di motor ini atau ada yang kita ganti.
yaitu masalah header knalpotnya. Header knalpotnya kita pakai yang stainless agar kelihatan lebih mulus motor ini dan kelihatan lebih terawat. Semoga aja nanti ownernya itu ngerawat, jadi header yang masih mulus ini nggak jadi berkarat ya. Dan untuk ganti header itu menghabiskan biaya segini ya. Nah, ini penting banget buat kalian yang mau ganti header. Jadi header ini benar-benar penting ya. Jadi kelihatannya itu kalau bagus motornya pastinya kelihatan juga mulus juga tuh. Oke teman-teman Ryox CV, nggak sampai situ aja, masih terus nih petualangannya Ryox CV nih. Nah, sekarang masalah gearset juga diganti nih, karena nggak mungkin pakai gearset yang lama. Gearset yang lama tuh udah selain tipis, terus kalian tahu sendiri rantainya itu waktu itu sambungan. Jadi yang lain itu warnanya kayak coklat gitu, yang satunya hitam. Jadi rantainya benar-benar diakal-akalin. Sekarang kita ganti dengan yang lebih baik dari Triple S yang menghabiskan biaya segini beserta ukurannya. Jadinya motornya clean dan motornya kelihatan lebih asik teman-teman. Oke, kita lanjut ke perintilan-perintilan lainnya. Tentunya motor ini juga didetailing juga di KGC Motor dan detailingnya itu menghabiskan biaya segini. Lanjut lagi ke masalah hand grip dan jalur stang, kita ganti juga. Hand grip dan jalur stangnya itu segini. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian perjokan. Joknya ini juga diganti teman-teman. Karena kemarin ketika joknya ini dilepas, di dalamnya ini udah ada sarang undur-undur, kelabang, dan lain-lain teman-teman. Agak ngeri. Mending kita ganti aja. Jadi joknya ini kita ganti busa dan kita ganti kulitnya dan kita papas agar lebih nyaman digunakan boncengan ataupun sendiri. Takutnya ketika motornya udah jadi, ownernya saking happy-nya dia langsung mau touring ke Sukabumi pakai motor ini. Yoi, kenapa enggak? Udah asik motornya ya enggak? Dan untuk masalah perjokan ini menghabiskan biaya segini teman-teman. Nah, gimana tuh menurut kalian? Oke teman-teman Ryox CV, jadi di P My Bike hari ini tuh menghabiskan biaya segini. Nah, lebih tepatnya lagi kalian bisa langsung lihat di kolom deskripsi karena di sana pasti jelas banget si Mimin ngasihnya. So, kalian bisa sambil baca-baca dan kali aja kalian mau modifikasi motor kalian dengan hal yang sama. Nah, sebenarnya gue sebagai konseptor kemarin, gue pengen banget bikin motor ini jadi ala-ala Man of Steel, teman-teman. Jadi ada beberapa tampilan Man of Steel di motor ini. Tapi setelah gue terawang-terawang, gue lihat-lihat lagi, gue sedikit pahami beberapa sudut sikunya, kayaknya agak kurang pantas. Dan ketika gue install sesederhana ini, ternyata kita bisa menikmati motor ini dengan nyaman, teman-teman. Jadi nggak usah banyak tambah-tambahan, motor ini udah kelihatan bagus banget. Ya, gue rasa cukup. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan untuk yang motor-motor lain di P My Bike harap ditunggu. Kedepannya kita akan lakukan P My Bike kepada teman-teman subscriber. Jadi kalian persiapan, nanti akan kita informasiin tuh di Instagramnya Ryox CV. Jadi kalian yang subscribe juga motornya akan kita modifikasi teman-teman. Atau motornya akan kita masukkan ke P My Bike. Nah, jadi siap-siap tuh. Yang belum follow Instagramnya Ryox CV, silahkan follow. Ini Instagramnya. Dan kunjungi juga website kita. Ini websitenya. Di situ nanti ada news, ada berita-berita, dan ada lain-lain. Kunjungin aja deh, biar kalian tahu, nggak usah diceritain. Oke teman-teman Ryox CV, sampai ketemu di P My Bikes berikutnya. Jaga kesehatan dan dadah!